ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian terakhir penulis rahimahullahu ta'ala menutup kitab ini di halaman 25 al-khatimah, penutup. Kata beliau rahimahullah, wala farqa fi jami'i hadhihi al-nawaqid baina al-hazil wal jad wal khaif illa al-mukrah. Tidak ada perbedaan pada pembatal-pembatal keislaman ini antara orang yang al-hazil, orang yang bermain-main, wal jad, atau orang yang bersungguh-sungguh, wal khaif, dan orang yang takut, illa al-mukrah, kecuali orang yang terpaksa. Iya. Jadi semuanya membatalkan keislaman. Dia mau main-main, sungguh-sungguh, orang takut, itu membatalkan keislaman. Kecuali satu yang tidak batal Islamnya, orang yang terpaksa. Iya. Kata beliau, wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran. Semuanya dari seluruh hal tersebut merupakan perkara yang bahayanya sangat besar. Wa min aktsari ma yakunu wuqu'an, dan paling banyak terjadi. Fayambagi lil muslimi al-hadaru wa yakhafu minha ala nafsi. Maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk berhati-hati dan mengkhawatirkan dirinya atas perkara tersebut. Na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabih. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang mengharuskan datangnya kemurkaan dan siksaan yang pedih. Wa sallallahu ala Muhammad, dan beliau tutup dengan salawat kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi di sini saya poinkan ada 3 pembahasan. Iya. Pembahasan yang pertama, at-tanbih bi anna al-kufra war-ridda qad yakunu bil i'tiqad wal qawl wal amal wasyak wal i'rab. Peringatannya bahwa kekafiran dan ridda, kemurtadan, itu kadang dengan keyakinan, dengan ucapan, dengan amalan, dengan keraguan, dan dengan apa? I'rab. Ini 5 hal ini semuanya disebutkan oleh penulis dalam 10 nawaqid ini. Iya. Ada yang bil i'tiqad, seperti pembatal keislaman yang pertama. Ada yang bil qaul, seperti pembahasan istihza, sudah berlalu. Ada yang bil amal, dengan amalan, seperti dia melakukan perbuatan sihir atau yang syak. Itu di pembahasan orang yang tidak mengkafirkan kaum kafir atau kaum musyrikin, atau ragu akan kekafirannya. Ada yang bil i'rad, berpaling, dan itu pembatal keislaman yang ke-10. Jelas ya? Baik. Jadi kufur dan ridda itu kadang dengan i'tiqad, dengan keyakinan, kadang dengan ucapan, kadang dengan amalan, kadang dengan keraguan, dan kadang dengan keberpalingan. Iya. Ya, kalau ada yang berkata bahwa orang tidak dikafirkan kecuali dengan juhud dan istihlal, dengan dia menentang dan menghalalkan, maka ini bukan ucapan ahli sunnah. Kalau juhud artinya dia membangkang, menentang, istihlal, penghalalan hati,
berarti dia batasi kekafiran itu dengan hati saja. Jadi ucapan kaum Murji'ah. Jelas ya? Adapun ahli sunnah, orang itu kadang keluar dari keislaman karena apa? Karena ucapan, dan yang keluar dari Islam karena amalan. Iya. Jadi ini fungsinya ya, kita mempelajari dari pembatal-pembatal keislaman supaya diketahui kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan di dalam masalah ini. Iya. Jadi ini kesimpulan dari seluruh pembatal keislaman yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Adapun kekafiran itu sendiri jenisnya beraneka ragam dari kekafiran, bukan cuma satu. Ya, sudah disinggung ya tentang kufur apa? Al-i'rad. Kekafiran dalam bentuk i'rad, berpaling. Ya, sudah ada penjelasan kekafiran tentang syak, keraguan, kafir dengan ragu. Ada kafir dengan takdzib, mendustakan. Ya, ada kafir dengan juhud. Dengan dia apa? Mengingkari. Dengan dia mengingkari. Ada kafir dengan iba wal istikbar. Ya, dengan dia bersombong, tidak mau menerima ya. Ada kekafiran dengan nifaq, kemunafikan. Itu bentuk-bentuknya. Jadi kekafiran itu beraneka ragam bentuk. Jelas secara seluruhnya, ada yang dengan keyakinan, ada yang dengan ucapan, ada yang dengan apa? Amalan, ada yang dengan keraguan, dan ada yang dengan berpaling. Itu kaidah paling pokoknya. Jelas ya? Jadi sini jangan dicampur adukan masalah. Kadang seorang tidak paham ketika di masa sekarang ini ada yang sebagian orang dikatakan oleh para ulama dia ini berpemahaman Murji'ah. Orang ini berpemahaman Murji'ah. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa kekafiran itu dibatasi pada juhud dan istihlal. Jelas ya? Terus orang ini membantah, siapa yang bilang saya Murji'ah? Murji'ah itu adalah orang yang mengeluarkan amalan dari apa? Keimanan katanya. Iman itu kan ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, amalan dengan apa? Anggota tubuh. Bertambah dengan keimanan, berkurang dengan kemaksiatan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu 5 iman katanya. Jadi kalau saya berpendapat seperti itu, maka ini sudah lepas dari Murji'ah dari awal hingga akhirnya. Jelas ya? Tapi belakangan dia berkata bahwa iman itu terbatas pada juhud dan istihlal. Ini bermain-main namanya. Jadi kalau dia katakan iman itu dengan keyakinan, ucapan, dan amalan, maka kebalikan dari iman adalah apa? Kekafiran. Orang kafir bisa karena keyakinan, juga bisa karena ucapan, dan bisa juga karena apa? Karena amalan. Kenapa dia batasi juhud dan istihlal? Itu namanya main-main. Maka yang seperti ini jangan menipu manusia. Walaupun dia menipu orang dengan gayanya, tapi itu enggak luput dari para ulama. Jelas ya? Jadi ini di dalam masalah kekafiran, dari pembatal keislaman itu ada amalan yang bisa membatalkan keislaman, keluar dari keislaman. Ada Murji'ah gaya baru. Dia katakan bahwa bid'ah amaliyah itu tidak mengeluarkan dari ahli sunnah. Ini gaya baru. Dari mana dia dapat kaidah seperti itu? Amalan saja bisa mengeluarkan dari keislaman, bisa mengafirkan. Apalagi cuman mengeluarkan dari apa?
ahli sunnah. Kemudian dari kejahilan orang ini, dia tidak tahu bahwa bid'ah itu dua macam. Ada bid'ah yang mengafirkan dan ada bid'ah yang apa? Tidak mengafirkan. Kemudian kejahilan yang ketiga dari orang ini, dia tidak tahu bahwa di antara amalan-amalan itu ada yang ditulis di buku-buku akidah salaf, dikatakan dia bid'ah dengan amalan tersebut. Dikatakan bid'ah dengan apa? Amalan tersebut. Seperti orang yang berzikir di masjid itu di masa Ibnu Mas'ud. Diingkari, dihukumi bid'ah oleh para sahabat. Iya. Jelas ya? Ibnu Mas'ud menganggap bahwa ini orang nanti mereka lah yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan terbunuh bersama kaum Khawarij di Nahrawan. Dan terdugaan Ibnu Mas'ud benar seperti yang beliau sangka. Terus di buku-buku akidah disebutkan tentang orang yang tidak mengusap di atas sepatu atau dihukumi sebagai bid'ah. Orang yang tidak melakukan hukum rajam, karena ini menyelisihi kaum Al-Khawarij. Orang-orang Khawarij mengingkari itu, mengingkari penerapan hukum rajam dan juga mengingkari masalah apa? Mengusap di atas sepatu. Nah, ini bid'ah-bid'ah amali ada di buku-buku apa? Di buku-buku As-Salaf, itu mengeluarkan dari ahli sunnah. Karena itu kalau dia buat kaidah baru bahwa bid'ah amaliyah itu tidak mengeluarkan dari ahli sunnah, maka ini namanya jahil murakkab. Tahu jahil murakkab? Jahil bersusun pangkat 3, kuadrat pangkat 3. Saya sudah beri tadi 3 pangkat. Ini kaidah baru ya, jangan bikin kaidah-kaidah baru di tengah ahli sunnah. Dia pikir dalam agama ini dia bisa bicara seenaknya. Tidak ada yang meluruskan. Iya, orang yang berbicara dengan kebatilan itu, kalau dia tidak mengakui dari kebatilannya, pasti akan ada di antara ahli sunnah yang menjelaskan tentang kebatilan itu. Karena agama ini Allah hanya cintai selalu ditampakkan kebenaran padanya. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali apa? Kesesatan saja. Baik. Jadi ini kaidah-kaidah yang sangat penting ya di pembahasan nawaqid al-Islam. Iya. Kemudian pembahasan yang kedua, mawani at-takfir wa syurutuhu. Penghalang-penghalang takfir dan syarat-syaratnya. Penulis di sini menyebutkan 4 subjek. 4 subjek, ada hazil, ada jad, ada khaif, dan ada mukrah. Ada 4 ya. Al-hazil, orang yang bermain-main. Al-jad, orang yang bersungguh-sungguh. Al-khaif, orang yang takut. Dan yang keempat adalah apa? Al-mukrah, orang yang terpaksa. Orang yang terpaksa. Jadi ada 4. Yang tidak dikafirkan cuma 1 saja. Apa itu? Al-mukrah. Adapun 3 itu dia melakukannya main-main, sungguh-sungguh, atau dia takut jatuh di dalam pembatal keislaman, maka itu mengafirkannya. Maka ini menjelaskan kepada kita semua bahwa di dalam pengafiran itu ada ketentuan-ketentuan berlaku di dalamnya. Karena itu orang yang terpaksa, kalau jatuh di dalam pembatal-pembatal keislaman ini, maka itu tidak membatalkan keislamannya sepanjang dia punya udzur sebagai orang yang apa? Orang yang terpaksa. Jelas? Nah itu saya ingatkan dari awal supaya antum jangan bercampur pemahaman. Ini nawaqidul Islam, penjelasan hukum-hukum kaidah-kaidah umum tentang pembatal apa? Pembatal keislaman. Kalau diterapkan pada
person tertentu, pada orang tertentu, ditunjuk langsung kepada orang tertentu, maka menjatuhkan hukum kafir kepada orang tertentu itu ada ketentuan-ketentuan tersendiri. Ada ketentuan-ketentuan tersendiri. Jelas ya? Baik. Karena itu di sini saya poinkan pembahasan mawani at-takfir wa syurutuhu. Penghalang-penghalang takfir dan syarat-syaratnya. Baik, tapi mungkin sebelumnya saya ingin mengingatkan dulu beberapa pendahuluan di dalam masalah menjatuhkan vonis pengafiran. Ya. Dalam menjatuhkan vonis takfir. Yang pertama, ada beberapa ketentuan ya yang perlu dipegang di sini. Ketentuan yang pertama bahwa at-takfir, pengafiran itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jangan ada yang sembarangan menjatuhkan vonis. Ini bukan hak orang per orang. Tapi ini terkait dengan hak Allah dan hak Rasulnya. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, al-kufru haqqullahi thumma rasulihi bin nassi yathbutu la biqauli fulani man kana rabbul alamin wa abduhu qad kaffarahu fadhaka dhuk kufrani. Kekafiran itu hak Allah kemudian hak Rasulnya. Kekafiran tetap dengan nas, bukan dengan ucapan si fulan. Maka siapa yang dikafirkan oleh Rabbul Alamin, Allah Rabbul Alamin, dan dikafirkan oleh hambanya yaitu Nabi Muhammad, maka inilah orang yang dikatakan dia kafir, keluar dari Islam. Jelas ya? Karena itu tidak boleh ada sembarangan orang menuduh kafir dan seterusnya tanpa ada dalil, tanpa ada bukti akan hal tersebut. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian berhenti di atas suatu perkara yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran dan penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan dosa-dosa, disebutkan dosa yang paling atasnya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Sudah berlalu ya di kitab Tauhid, ada orang yang mengatakan kepada orang lain, Allah tidak mengampuni dosa-dosamu. Maka Allah berfirman, siapa yang bersumpah atas nama diriku, aku tidak ampuni si fulan, persaksikanlah bahwa aku telah ampuni si fulan dan aku batalkan amalan engkau, wahai orang yang bersumpah. Dan di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ma ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Siapa saja yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka ini akan ditanggung oleh salah seorang di antara keduanya. Kalau seperti yang dia katakan tidak ada masalah. Kalau tidak, maka kalimat ini akan kembali kepada dirinya. Karena itu dari dhabit dalam pembahasan takfir, seorang harus tahu bahwa takfir ini adalah hak Allah dan hak Rasulnya. Hati-hati jangan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ketentuan yang kedua, al-aslu fil muslim al-islamu wassalama. Asal pada seorang muslim adalah keislaman dan selamat dari kekafiran. Itu asalnya. Iya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslim
alladzi lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih fala takhfirullaha fi dhimmatihi. Siapa yang sholat dengan sholat kita, menghadap ke kiblat kita, dia makan dari sembelihan kita, maka dialah seorang muslim yang dhimma Allah dan Rasulnya ada padanya, untuknya. Maka jangan kalian mengganggu Allah dalam dhimmahnya, dalam perlindungannya. Jadi dia muslim dalam perlindungan Allah dan Rasulnya. Maka asalnya seperti itu seorang muslim. Kalau dia sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, iya, itu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, telah terjaga harta dan darah mereka kecuali dengan haknya. Nah itu ketika ada orang yang dibunuh oleh sahabat Usama bin Zaid, adalah orang ini sudah berucap la ilaha illallah, maka Nabi bertanya kepadanya, kenapa kamu membunuhnya padahal dia sudah berucap la ilaha illallah? Kata Usama, ya Rasulullah, dia ini berucap la ilaha illallah karena dia takut kepada pedangku saja. Orang ini berperan dengan Usama, begitu dia sudah terdesak, sisa dia tebas, dia mati. Dia tiba-tiba berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tapi Usama tetap membunuhnya. Iya. Maka Nabi berkata, afala syakakta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la? Tidakkah kamu belah dadanya supaya kamu pastikan dia ucapkan karena takut atau tidak? Jelas ya? Asalnya seorang itu menerima zahirnya, jangan dia cari hal yang tidak kelihatan. Kemudian ketentuan yang ketiga, pada pengafiran itu harus dipegang kaidah al-ihtiyat, hati-hati. Jadi harus berhati-hati dalam pengafiran. Iya. Jadi orang yang terlalu bergampangan dalam menjatuhkan pengafiran dan seterusnya, itu ada nafas-nafas takfiri pada dirinya. Jelas ya? Karena itu para ulama, mereka ketika menjelaskan sesuatu, mereka menjelaskan hukum syar'i. Iya. Bukan orang yang gampangan di dalam menjatuhkan vonis-vonis kafir. Bukan orang yang bergampangan di dalam menjatuhkan apa? Vonis-vonis kafir. Karena itu seorang muslim itu harus diambil bentuk ihtiyat di dalamnya. Karena itulah ketika ada yang mensifatkan Malik bin Dukhshum sebagai munafik, maka Nabi SAW berkata, la taqul dalik, jangan kamu ucapkan hal tersebut. Ala tarahu qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajh Allah. Tidakkah kamu lihat bahwa Malik bin Dukhshum ini orang yang berucap la ilaha illallah, dia menghendaki wajah Allah. Ya, maksudnya seorang itu berhati-hati, jangan menuduh sembarangan. Iya. Dan ini kaidah ya di pembahasan takfir. Kemudian yang keempat, pembahasan pengafiran itu bukan dalam masalah yang dipersilam pendapatkan, bukan juga di dalam masalah-masalah yang sangat detail. Iya. Jelas ya? Karena itu kita melihat sejumlah dari kelompok ahlul bidah di pembahasan sifat-sifat mentakwil itu tidak dikafirkan oleh para ulama. Sebab ini masalahnya masalah apa? Masalah yang detail. Sebagaimana ada yang berpendapat misalnya kafir orang yang meninggalkan sholat, ada yang berpendapat tidak kafir. Maka itu jangan dijadikan sebagai bahan untuk mengafirkan. Jelas ya? Sebab ini termasuk masalah yang apa? Terjadi silam pendapat di dalamnya. Iya. Kalau dia terangkan hukum orang meninggalkan itu sholat kafir, ya, keterangannya begini dan begini dan begitu, itu nggak ada masalah. Jelas ya?
Tapi masuk di dalam takfir muayyan, pengafiran secara person, maka pada hal-hal yang seperti ini hendaknya dia berhati-hati darinya. Baik. Kemudian yang ke 5, tidak setiap orang yang jatuh di dalam kekafiran atau mengucapkan kekafiran itu langsung menjadi kafir. Itu kaidah umum ya. Ada seorang kadang jatuh di dalam kekafiran atau kadang dia berucap kekafiran. Tidak mesti dari hal tersebut dia langsung keluar dari agama. Karena harus terpenuhi tawaffurus syurut wa intifa'ul mawani'. Harus terpenuhi syarat-syarat dan hilang apa? Penghalang-penghalang. Iya. Jadi kadang betul perbuatannya kekafiran, ucapannya kekafiran, betul pembatal keislaman. Tapi kalau dia melakukan pembatal keislaman itu, apakah langsung dia dikatakan kafir? Itu belum tentu. Itu ada kaidah-kaidahnya di situ. Itulah yang disebut dengan tawaffurus syurut wa intifa' al-mawani'. Harus terpenuhi syarat-syarat dan hilang apa? Penghalang-penghalangnya. Dan hilang penghalang-penghalangnya. Jelas ya? Baik. Tawaffurus syurut dan intifa'ul mawani ini berlaku pada segala perkara. Berlaku dalam perkara, segala perkara. Ini belakangan ada orang-orang jahil yang mengatakan bahwa tawaffurus syurut wa intifa'ul mawani' terpenuhi syarat-syarat dan hilang penghalang-penghalang di dalam pengafiran katanya, yaitu dalam masail yang khafiyah saja, dalam masalah-masalah yang tersembunyi. Adapun dalam masalah kesyirikan yang zahir, dalam masalah kekafiran yang zahir, katanya itu tidak diperlukan tawaffurus syurut wa intifa'ul mawani'. Dan ini dari kejahilan. Ya, sudah bikin kaidah baru, keluar dari jalan as-salaf. Kenapa? Kelancangan, kejahilan, kelancangan, dan ikut-ikutan. Dia hanya mengikuti, baca, dengar dari tokoh-tokoh takfirin di masa sekarang, dia ikut-ikutan akan hal tersebut. Itu tetap ada, intifa'u al-mawani dan tawaffurus syurut itu tetap ada. Dan memang benar dibedakan antara masail khafiyah dan masail zahir, itu benar. Tapi bukan artinya hilang syarat tawaffurus syurut dan intifa'ul mawani'. Dapat dari mana? Maka orang yang mengucapkan seperti itu, ini dia nggak paham. Ya, masuk di dalam masalah-masalah yang dia tidak mengerti tentang hal tersebut. Dan orang jahil yang seperti ini harusnya diam, tidak berbicara. Dia akan selamat. Pada berbicara, bikin kaidah baru, berdosa, ya, merusak dari kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama rahimahumullah, berdusta atas nama as-salaf. Karena dia nisbatkan kaidah itu kepada apa yang dia pahami, katanya dari as-salaf. Dan ini semuanya adalah kekeliruan. Jelas ya? Karena itu saya selalu peringatkan kepada kawan-kawan, ini masalah-masalah bukan masalah sederhana. Masalah-masalah detail. Ya sengaja saya terangkan ya, supaya antum memahami bahwa di dalam masalah ini itu ada rincian-rincian, ada ketentuan-ketentuan dipegang oleh para ulama. Baik. Karena itu bercabang dari dhabit ini, kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ucapan mirip tetapi memberi hukum berbeda. Memberi hukum apa? Berbeda. Iya. Saya beri dua kisah ya. Disebutkan oleh para ulama dua kisah dalam hal ini. Satu kisah kaum Khawarij. Ada di hadits Abu Sa'id Al-Khudri
Ada pula di dalam hadits yang lainnya, ada orang Khawarij yang mereka mengkritik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pembagian, dan dia berkata, ya Rasulullah, berlaku adillah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah karena hal tersebut. Lalu beliau berkata, inna hadha wa ashabahu yaqra'una al-Quran. Sungguhnya orang ini dan para teman-temannya, dia ini membaca Al-Quran. La tujawizu hanajirahum, tidak melewati tulang tenggorokan mereka. Yamrukuna minhu kama yamruku sahmu minar ramiyah. Dia akan keluar dari agama sebagaimana keluarnya busur dari sasarannya. Dan ini orang Khawarij mengatakan kepada Nabi berlaku adillah. Itu sikap Nabi. Tapi berbeda dengan kondisi yang sama terjadi pada sebagian anak muda Al-Ansar. Pada sebagian anak muda Al-Ansar. Jadi waktu itu mereka berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi mereka berkata kepada Nabi, yakfirullahu li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mengampuni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yu'ti Quraisyan wa yatrukul Ansar. Beliau memberi orang Quraisy dan meninggalkan orang Ansar, tidak diberi orang-orang Ansar. Wasuyufuhum takturu min dima'ihim, padahal wasuyufuna takturu min dima'ihim, padahal pedang-pedang kami orang-orang Ansar itu masih bertetesan darah-darah orang-orang kafir Quraisy. Tapi begitu dapat harta rampasan perang, malah Nabi tidak beri kepada kami, yang diberi cuma orang-orang Quraisy saja. Ini sama dengan ucapan Khawarij tadi atau tidak? Sama. Tapi apa sikap Nabi terhadap Al-Ansar? Justru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berucap lembut terhadap mereka. Beliau hanya berkata, awala tardawna ayyarji'an nasu bil ghanaim ila buyutihim wa tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila buyutikum. Tidakkah kalian rida manusia kembali membawa ghanimah ke rumah-rumah mereka, sedangkan kalian kembali membawa Rasulullah ke rumah kalian? Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengomentari ucapan Al-Ansar sama dengan ucapan apa? Khawarij. Karena pada dasarnya Nabi tahu bahwa mereka ini mengucapkan hal itu bukan karena ragu akan keadilan Nabi. Jelas ya? Kemudian Nabi juga tahu akan jasa-jasa kaum Al-Ansar dan jihad mereka. Jadi ini ucapannya mirip, tapi Nabi beda di dalam apa? Di dalam menyikapinya. Itulah hukum-hukum di dalam masalah yang seperti ini. Perkaranya detail. Kadang sebagian ulama kalau ditanya tentang hal ini, seperti ada sebagian fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan, apakah dia kafir atau tidak, kata Syekh bawa dia ke pengadilan. Nanti di sana dipastikan kasusnya kayak bagaimana. Jelas ya? Sama tadi saya berikan contoh ya, kasus di masa Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, orang yang mencela agama. Ini Sabuddin, mencela agama. Sudah diterangkan mencela agama itu pembatal keislaman atau bukan? Pembatal keislaman. Tapi setelah diperiksa kasusnya, ya Syekh tidak mengkafirkan dia. Hanya dijatuhkan hukum, diberi hukum pelajaran saya supaya dia jerah, jangan mengulangi lagi. Karena dia ini jahil akan kandungan ucapan yang dia ucapkan. Jadi itu ketika di pengadilan dipastikan tentang hal tersebut. Memang ada hal-hal yang kadang ketika akan dijatuhkan vonis, itu berbeda cara menyikapinya. Ketika ditanya tentang secara umum misalnya, apa hukum orang yang mencela Nabi?
Maka jawaban seorang alim itu tidak ke sana sini. Langsung dia katakan itu adalah perbuatan murtad, keluar dari Islam. Orang yang mengucapkannya diminta bertobat. Kalau tidak dia dipenggal. Itu hukum umum, namanya hukum umum. Tapi begitu masuk ke dalam orang tertentu itu dibawa ke pengadilan. Dia mengucapkannya, dia waras atau tidak waktu itu? Diperiksa. Dia mengucapkan hal tersebut, dia paham konsekuensi dari ucapannya. Ya, ini kan hal-hal perlu didetailkan. Jelas ya? Karena itu tidak benar pada hukum-hukum umum itu seorang masuk ke dalam rincian-rincian yang tidak ada hubungannya. Ya, seperti sebagian manusia sok tahu saja. Ketika ada yang mencela Nabi Musa itu, dia berkata ini ucapannya betul. Murtad, keluar dari Islam, tidak diragukan. Tapi mungkin saja niatnya tidak seperti itu. Ini jahil murakkab lagi. Sudah dibahas ya, ini tidak melihat kepada niat. Dilihat kepada apa? Amalannya itu, ucapannya itu mengkafirkan. Kekafiran itu kadang dengan ucapan, tidak mesti dengan niat. Ini sudah keliru di situ. Tapi kalau diarahkan kepada orang ini, dia paham gak mana ucapannya atau tidak, itu gak ada masalah. Itu diproses, terpenuhi syarat dan hilangnya apa? Penghalang di dalam takfir namanya. Tapi kalau mengarahkan kepada hal yang tidak ada hubungannya, itu kejahilan namanya. Jelas ya? Kayak ini rincian-rincian seperti ini, ya, tidak cocok untuk orang-orang yang baru belajar, ya, pemula, petentang, petenteng sana sini. Ya, ada orang-orang kalau di internet itu kayak macan dia, kayak macan. Tapi kalau duduk di tengah para penuntut ilmu, apalagi di tengah ulama, itu kayak kucing. Kalau tidak jadi tikus, ya seperti itu keadaannya. Nasallallahu alaihi. Jadi kadang dapat satu kitab, dianggap seakan-akan dirinya di atas planet bumi ini hanya baru dia saja yang baca. Seakan-akan orang yang lain tidak ada yang tahu itu buku. Jelas ya? Padahal dia ketinggalan zaman. Orang-orang dari dulu sudah baca itu. Cuma masalahnya kadang ini orang baru dia dapat pemahaman baru. Baru dia mengerti. Ya, tanda petik ya. Mengerti tanda petik. Kemudian dia ingin menyalahkan orang lain. Nah, ini musibah ya untuk seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu tidak seperti itu. Seorang penuntut ilmu, ilmu yang dia pelajari itu membawa dia untuk semakin bertakwa, membawa dia untuk semakin hati-hati. Ilmu yang dia pelajari itu akan membuat dia semakin pandai di dalam menyikapi keadaan-keadaan, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini beberapa hal ya yang saya perlu gambarkan sebagai kaidah-kaidah umum saya supaya bisa dipahami. Ya.